Ya selama di yayasan ya alhamdulillah sedikit banyaknya saya mendapatkan pengalaman dari Pak Haji Marsan ya, mengurus, membimbing, membina, mengarahkan ya, sekaligus mendampingi, ngerawat saudara-saudara kita yang masih punya kekurangan di Yayasan Al-Fadhil Bisri. Saya masuk situ tuh pertama kaget, tapi saya mikir kenapa saya taruh di situ gitu. Tahu berpengalaman dari orang gila, orang sakit jiwa itu gimana ngurusnya sampai semuanya lah, itu memang benar-benar udah tahu gitu. Semua juga emang harus didasari dengan sabar, ikhlas, dan kita mau dia sering disentuh sama kita gitu. Kita niatnya buat ngebantu dia, segala kekurangannya apapun itu, baik dari mandinya atau pakai baju, atau misalkan dia lagi buang kotoran atau apa, atau butuh obat, atau sekalipun makannya gitu. Bagaimana selayaknya bayi yang udah nggak berdaya, gimana ya, kayak gitu. Jadi yaitu saya harus mau itu, dan dengan didasari dengan kesabaran dan ikhlas. Pertama sih pengalaman ada jijik gitu ya, jijik, jorok, apalagi mohon maaf ya, tai aja. Tainya tuh kenapa? mau bersihin aja itu ya, pakai tangan alami, pakai tangan murni. Mau makan aja udah nggak nafsu gitu. Pernah saya makan nasi, di depan ada orang yang berak, mohon maaf, ada yang mencret lah apa gitu. Lalu gimana? Saya muntah sekali, tapi saya makan lagi karena itu makanannya sangat enak. Sangat lezat, ada ayam apalagi sop, itu sangat enak. Terus saya makan, bismillahirrahmanirrahim, saya makan, udah itu habis, malah berak lagi tuh orang, prok gitu, mencret. Aduh, udah muntah semua, jadi sopnya udah kebuang. Ya udah, yang namanya kotoran apa itu ya udah nggak ada rasa jijik, itu ya emang udah hilang sendirinya. Ada nih satu lagi, nggak mau dimandiin selain saya, namanya Komaria kalau nggak salah. Dia mau dimandiin tuh cuma sama saya doang. Udah berpengalaman banget mas, bagi saya tuh, oh begini cara menyikapi orang sesama manusia. Jadi nggak semua orang itu harus dilecehin, harus dihina, harus nggak semuanya lah itu harus digituin gitu. Dan di situ tuh sebenarnya sih nggak semua dibilang ODGJ ya, karena mau bagaimanapun dia manusia, dia punya hati nurani, dia punya perasaan. Itu tergantung bagaimana kita memberikan kayak semacam cinta kasih sayang kita udah selayaknya ke anak, saudara, ke orang tua gitu. Jadi parkir aja di situ deh, Indomaret. Parkir di Indomaret aja. Iya, di Indomaret. Ayo. Iya, kelihatan. Nggak boleh masuk.
Di yayasan ya alhamdulillah sedikit banyaknya saya mendapatkan pengalaman dari Pak Haji Marsan ya, dan saya juga banyak belajar dari Pak Haji Marsan, mengurus, membimbing, membina, mengarahkan, ya sekaligus mendampingi, ngerawat saudara-saudara kita yang masih punya kekurangan di Yayasan Al-Fadhil Bisri. Ya alhamdulillah saya sedikit banyaknya saya sudah bisa memberikan arahan gitu ya ke saudara-saudara kita yang masih sakit di situ gitu, sampai dia yang tadinya sakit parah sampai dia dia punya perkembangan gitu, maksudnya menjadi lebih baik selayaknya manusia normal gitu. Dan di situ tuh sebenarnya sih nggak semua dibilang ODGJ ya, karena mau bagaimanapun dia manusia, dia punya hati nurani, dia punya perasaan. Itu tergantung bagaimana kita memberikan kayak semacam cinta kasih sayang kita udah selayaknya ke anak, saudara, ke orang tua gitu. Jadi kita itu memberikan yang terbaik lah gitu. Dan kita mau mengurus saudara-saudara kita yang masih lemah. Dan kita juga di situ sambil belajar sabarnya dalam menghadapi segala berbagai macam penyakit di situ ya. Kita belajar ikhlas. Alhamdulillah, walaupun enggak semua sembuh, tapi minimal ada perubahan gitu. Yang tadinya diam, dia mulai komunikasi, mulai bisa adaptasi. Yang tadinya agresif jadi enggak agresif, yang tadinya enggak mau makan jadi bisa makan, yang tadinya dia itu jorok gitu, karena kita sering ngasih arahan, kita selalu membimbing dia gitu, ngasih tahu ke yang yang benar gitu ya. Kayak kan kalau namanya orang yang begitu kan dia kan terganggu hati pikirannya, terganggu jiwanya, mentalnya. Nah di situ kita banyak belajar, dan alhamdulillah mungkin nggak semua, ada yang sembuh berhasil pulang ke keluarganya, dan ada juga yang sudah mulai mendingan gitu. Kalau masalah penyakit sama kita umur, kita nggak tahu ya. Yang penting kan kita udah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu. Ya kalau dari Yanti mah gimana, Yanti mah di situ ya pengalamannya ya tahu berpengalaman dari orang gila, orang sakit jiwa itu gimana ngurusnya sampai semuanya lah, itu memang benar-benar udah tahu gitu, udah berpengalaman banget. Mas bagi saya tuh begini cara menyikapi orang sesama manusia, jadi nggak semua orang itu harus dilecehin, harus dihina, harus nggak semuanya lah itu harus digituin gitu. Saya masuk situ tuh pertama kaget
kaget, tapi saya mikir kenapa saya taruh di situ kan gitu. Setelah itu udah dapat berapa bulan, saya berpengalaman untuk menjaga dan mengurus orang sakit jiwa itu kayak gimana. Jadi saya tahu, oh jadi ngurus orang yang sakit jiwa itu begini, beda sama orang yang waras. Rasanya itu ya beda banget, maksudnya secara pengalaman orang jiwa dengan tidak gangguan jiwa itu beda gitu. Bedanya dengan kalau orang sakit jiwa kan udah pikirannya udah nggak mampu, maksudnya udah benar-benar terganggu gitu, udah diajak ngomong tuh udah nggak mau gitu. Jadi beda lah sama orang yang waras gitu. Pertama sih pengalaman ada jijik gitu ya, jijik jorok, apalagi mohon maaf ya tai aja. Tainya tuh kenapa? Mau bersihin aja itu ya pakai tangan alami, pakai tangan murni. Mau makan aja udah nggak nafsu gitu, udah nggak selera, jadi makan jarang gitu kalau nggak dari jalan suami. Terus cara beradaptasinya itu seperti apa? Kenapa bisa sampai senyaman yang tadinya jijik? Saya harus bisa dari diri saya sendiri. Gimana caranya saya harus bisa makan meskipun ada tai di depan saya. Pernah saya makan nasi, di depan ada orang yang berak. Mohon maaf, ada yang main ceret lah apa gitu. Lalu gimana? Saya muntah sekali, tapi saya makan lagi karena itu makanannya sangat enak. Sangat lezat. Ada ayam, apalagi sop itu sangat enak. Terus saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan, udah itu habis, malah berak lagi tuh orang, prok gitu mencret, aduh udah muntah semua, jadi sopnya udah kebuang. Berapa banyak orang yang Mbak Yanti tangani? Ada berapa orang itu 12 apa 13? 12 kalau nggak salah, 12 orang. 12 orang itu laki perempuan atau perempuan saja? Perempuan semua. Di usia? Ya, rata-rata? sampai mulai usia 30, ada yang sampai 40 lah. Ya, yang saya tahu, yang pertama itu gangguan jiwanya dengan rokok, ada ya teman saya di situ. Rokok, narkoba gitu. Kecanduan, bukan mau hanya rokok doang, tapi dia kecanduan rokok, sabu-sabu dengan segala macam narkoba. Dia cerita sama saya. Terus ada lagi yang dengan ya ada nyambung ditanya, tapi kalau ditanya lagi nggak bakal nyambung lagi gitu. Ada kayak gitu. Gila kalau menurut Gila ya? Gila. Kalau menurut Mbak Yanti gila ya? Gilanya itu yang seperti apa gitu? Gila karena rokok Nih, itu? gila karena rokok. Sehari aja nggak ngerokok, jangankan sehari dah, setengah hari aja nggak ngerokok dia udah kayak marah-marah, terus ngomongnya udah ngelantur, udah apa ya, pokoknya udah nggak jelas gitu. Dan itu Ngomongnya itu udah ngelantur lah, udah nggak jelas. Dan itu Mbak Yanti yang menanganinya? Iya. Bagaimana cara menanganinya? Ya saya biarin aja beberapa bulan, saya lihat sikap dan itunya dia diamin dulu aja. Terus selama saya tahu 2 bulan 3 bulan, saya ingetin tuh orang, kamu kalau pengen berubah, pengen pulang, kamu tolong udah berhenti merokok, jangan sampai kamu kecanduan merokok lagi. Iya saya janji. Besoknya ketahuan malah dia ngerokok di pojok. Ini satunya lagi ada, diajak ngobrol, ini tuh agak lucu ya, diajak ngobrol tapi diajak ngobrol lagi nggak nyambung gitu. Dibilang A jawab C, dibilang C jawab Z gitu. Macam-macam ya, kadang ada yang lucu, kadang ada nih satu lagi nggak mau dimandiin selain saya, namanya Komaria kalau nggak salah. Dia mau dimandiin tuh cuma sama saya doang, yang lain nggak mau. Alasannya apa? Saya kan kalau ngerayu orang sakit jiwa itu kan, ayo mandi yuk, apa begitu, ngeteng kayak orang bayi gimana sih. Nah sampai dia mau, sampai sekarang dia nggak sampai dimandiin sama orang lain Selain sama Mbak Yanti? Iya, kalau dimandiin sama pengurus contohnya nih, adalah pengurus ya, kayak dipaksa gitu kan, kasihan lihat orang dipaksa, udah gangguan jiwa malah dipaksa diseret-seret sampai ke kamar mandi, kan nggak gitu caranya kan. Jadi saya berpikir 2 kali, gimana caranya biar mandi apa gitu.
Oh, aku udah ide. Ini udah mandi sama saya. Tapi ada nggak pasien yang pernah Mbak Yanti tangani itu sampai sembuh gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Tapi alhamdulillah masih setengah ini masih setengah ini pikirannya. Alhamdulillah masih ada, masih setengah. Nyaman tapi mereka Nyaman. ketika di tangan Mbak Yanti. Nyaman. Alhamdulillah nyaman, santai. Tapi setelah saya atau ada dipanggil Pak Masang keluar, itu dia marah gitu. Terus dia marah, nggak mau mandi, nggak mau makan selain Yanti mana gitu. Yanti mana gitu. Tuh hati gitu, kayak orang gimana sih namanya, orang gangguan jiwa. Pertamanya saya juga nggak ngerti, saya juga bingung. Saya taruh di sana, aku gimana caranya orang ini bisa pulang, aku bilang gitu. Oh, sebelum menangani orang, aku harus juga bisa dong berubah diri dari aku sendiri, aku bilang gitu. Alhamdulillah ternyata selama 3 bulan 4 bulan semua penilaian dari pengurus, terus yang sampai punya yayasan itu udah percaya sama aku 100%. Udah sampai aku dibebasin. Akhirnya saya bisa dipercaya untuk mengurus orang sakit jiwa itu. Lah saya bingung. Lah saya aja sakit jiwa apalagi saya ngurus, Pak. Aku bilang gitu. Udah, kamu pasti yakin masa kamu bisa, aku bilang gitu. Lah saya mikir 2 hari 3 hari. Oh ya udah, aku bisa. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah bisa pendekatan sama dia gitu. Setelah saya keluar dari yayasan, hati gitu. Nyariin semua. Iya, gitu. nyariin gitu. Pas saya pulang itu dia nangis gitu. Berkesan nggak? Ya, sampai sekarang masih ingat. Tapi sedih nggak pas ngeliat mereka seperti itu? Ya sedih ya, waktunya biasa mandiin, terus nyuapin, nyebokin, sampai nidurin dia, ya ingat. Kurang lebih 50 orang ya. 50 orang. Nah, kalau disatuin sama yang kemarin saya untuk mengundurkan diri, mungkin lebih dari 50 orang ya. Karena itu juga sekalian sama jompo kan ya. Yang waktu pertama kan masih campur. Nah ini kan ditambah lagi. Jadi saya fokus ke jompo, kurang lebih itu 20 orang. Jadi kalau untuk cara mendekati mereka itu ya dengan kita harus sabar dulu, harus punya modal itu dulu, harus bisa sabar nih menangani pasien ya, klien yang modelnya misalkan si A nih. Oh ini harus ya, semua juga emang harus didasari dengan sabar, ikhlas, dan kita mau dia sering disentuh sama kita gitu. Kita niatnya buat ngebantu dia, segala kekurangannya apapun itu, baik dari mandinya atau pakai baju, atau misalkan dia lagi buang kotoran atau apa, atau butuh obat, atau sekalipun makannya gitu. Bagaimana selayaknya bayi yang udah nggak berdaya, bagaimana ya, kayak gitu. Jadi yaitu saya harus mau itu, dan dengan didasari dengan kesabaran dan ikhlas gitu. Ya udah, yang namanya kotoran apa itu ya udah nggak ada rasa jijik, itu ya emang udah hilang sendirinya gitu. Ya paling hawa bau aja yang nggak kuat itu gitu, cuman hawa baunya aja. Ya emang saya juga tanpa disadari, tanpa ada niat sedikit pun, emang dari awalnya juga ya emang udah panggilan hati. Jadi karena kita mengalami seperti mereka yang dari awalnya, makanya di situ tersentuh. Dia harus bisa kayak kasarnya kalau bahasa Betawi, dia harus bisa kayak gua. Dia harus bisa mengurus dirinya sendiri, dari mandinya, pakai bajunya, makan segala macam. Kalau perlu dia bisa aktivitas tanpa dia diarahkan, dia ngerti gitu. Dia istilahnya
adanya apa namanya insting apa ya, punya inisiatif sendiri gitu, sampai seperti itu. Jadi apa yang nanti kita kerjakan yang membantu saudara kita yang masih lemah di situ, yang sudah kita didik yang dari awal, kan dia ngerespon tanpa kita suruh, dia kan ngedeketin kita tuh. Menjalu saya bantuin, oh iya ayo bantuin, bisa kamu, yaudah ayo pelan-pelan ya, kayak ngebopong atau misalkan saya lagi nyuci atau lagi nyapu, Menjalu saya bantuin ya, yaudah kamu bisa nggak? Kadang kalau yang langsung bisa ya bisa, kadang ada yang dia pengen niat ngebantu kita, dia bingung gitu, mau ngapain ini sapu, ada yang dipukul-pukulin, ada yang dilempar malah dirusak, aduh jangan begitu, kayak makan apa kayak ditumpahin atau apa. Jadi tetap kita nggak ngebebasin ya, kita tinggal di situ 24 jam ya, itu kecuali dia tidur mungkin kita udah lega dah tuh, kita udah bisa istirahat. Tapi kalau dia belum tidur, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang diem aja, ya udah kita paling kita ngelihat nih dia berapa jam dia melamunnya, berapa jam dia marahnya, berapa jam dia nangisnya, atau berapa kali dia joroknya, itu sambil kita arahkan. Nanti sehari itu kita bikinlah apa namanya data perkembangan dia nih. Oh sehari ini si ini nih udah mulai bisa diarahkan, atau misalkan ini nih enggak cukup sekali nih gitu. Oh yang ini tuh harus emang bener ekstra gitu, harus bener-bener. Kalau misalnya di antara 10 orang atau 20 orang yang paling harus diawasi, kalau kita lagi duduk begini nyantai nih, kalau misalkan dia habis mandi kita jemur apa itu yang diawasin tuh, oh ini bahaya nih, kalau enggak kita melengos sedikit udah mungkin dia bisa ngelukai dirinya atau merusak apapun, atau nyerang temennya kan, ngeganggu gitu. Nah kalau selama ada pengawasan kita, karena kita sering menyentuh dia, banyak sentuhan ke dia, menolong dia, jadi dia cuma begini dong. Yang tadinya kita bilangin misalkan nggak usah yang paling agresif ikrar ya, misalkan di situ contohnya, ikrar jangan begitu. Yang tadinya susah cukup ikrar, nggak boleh yo katanya gitu langsung. Dan misalkan ada yang nggak bisa diem nih, mudah mandir, coba kalau kita tinggal sejam aja, bisa kita ada dipanggil buat laporan apa gitu ya, data perkembangan, atau misalkan kita lagi ada keperluan apa ke kantor. Nah itu balik dari kantor itu udah kayak apa tahu, yang ini udah mainin air, ini udah matain keran, yang ini udah ngancurin kasur, yang satu lagi. Tapi di saat saya ada di situ itu alhamdulillah dia apa namanya, jadi seakan-akan dia nunggu diarahkan sama saya, dipandu sama saya gitu. Kalau istilahnya prajurit mah nunggu komandannya, kalau kata komandan A ya A, kalau B B. Alhamdulillahnya di situ, dengan bermodalkan kita mau dan didasari dengan ikhlas sabar, kita yakin ya Allah, berdoa, dan kita juga dibantu sama Pak Maksan juga melalui terapi ya alhamdulillah. Jadi hampir semua rata-rata itu ada perkembangannya gitu. Maksudnya ya ada perubahan gitu. Ya pernah. Itu yang paling riuh tuh ngapain? Itu yang paling riuh itu yang curok. Jadi mainin kotorannya sendiri. Ada itu? Ada. Dia satu udah faktor usia udah tua, ditambah dia gejala stroke, dan kedua dia ada gangguan jiwanya, dan ngomongnya juga nggak jelas. Dan itu tadinya saya waktu awal nerima dia ya, itu saya belum bisa memahami itu dia itu maunya apa.